Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara dengan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera ada pada saudara sekalian dari Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang membimbing kita sekalian. Amin. Bapa, siang ini Engkau hadir di tengah-tengah pemberkatan nikah Hans Kristianto dengan Cindy Chow Indra. Kami tahu hadirat-Mu yang boleh melawat dari awal acara ini pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Engkau juga yang melawat setiap kami yang hadir dalam pemberkatan nikah ini. Kami berdoa untuk keluarga yang berbahagia, Bapak dan Ibu Bambang Wijanarko, dan Bapak dan Ibu Hance Chow Indra. Mereka boleh melihat hari ini, menyaksikan. Mereka sudah melihat, menjaga, mendidik anak-anak mereka, sehingga hari ini mereka boleh menyaksikan kalau keduanya akan diberkati dalam pernikahan pada siang ini. Hadirat-Mu yang boleh menyertai setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai acara ini. Amin. Pujian ini diawali dengan Yesus Kristus Tuhan. WL berharap hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita yang memulai acara pemberkatan nikah ini. Bukti Allah peduli dan berinisiatif terhadap satu pernikahan, satu keluarga. Kita bisa lihat di kitab Perjanjian Lama. Di kitab Perjanjian Lama dimulai dengan keluarga Adam dan Hawa. Dan diakhiri Perjanjian Baru, Perjanjian Lama diakhiri dengan kitab Maliaki di mana berbicara tentang keluarga, di mana hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Demikian juga dengan Perjanjian Baru dimulai dengan keluarga, yaitu silsilah Yesus Kristus. Dan diakhiri juga Perjanjian Baru dengan pernikahan anak domba. Saya percaya di siang hari ini pun, di mana Hans dan Cindy mengikat satu pernikahan kudus di hadapan Tuhan dan jemaat dan undangan yang hadir pada siang ini. Dia betul-betul membutuhkan keluarga untuk menunjukkan kasihnya di muka bumi. Bahkan kalau kita perhatikan lembaga yang pertama di bumi yang didirikan adalah lembaga pernikahan. Kemudian di dalam kehidupan manusia, buku yang namanya buku penuntun. Sangat mungkin sedikit kita memperhatikan atau bahkan kita membuang yang namanya buku pedoman. Tapi bagi orang Kristen, Alkitab itu buku pedoman untuk menjalankan kehidupan yang berkenan dan maksimal yang seperti yang Tuhan inginkan. Alkitab tidak berisikan jawaban-jawaban atas seluruh persoalan, tapi memberikan garis besar, arahan, petunjuk yang jelas. Sehingga ketika manusia punya masalah, punya problema, kunci jawaban itu ada di dalam Alkitab. Secara garis besar, bagaimana Tuhan mengatur kehidupan keluarga ini lewat Alkitab ini. Bagaimana cara mendidik anak, kapan dan di mana itu ditulis di dalam Alkitab, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 25. Bagaimana cara mendidik, dimulai dari mana? Ketika mereka ada duduk di rumah, ketika mereka sedang ada dalam perjalanan, dan ketika mereka berbaring, dan ketika mereka anak itu bangun. Urutan-urutan ini yang diajarkan kepada keluarga, ketika dia membangun satu keluarga, itu sudah Tuhan tulis di dalam Alkitab. Kemudian di dalam Alkitab garis besar juga dinyatakan bagaimana peran seorang suami, peran seorang ayah dalam keluarga itu ditulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Di mana ada 3 bagian peran seorang suami di dalam satu keluarga, yaitu menasihati, memberi jalur garis, menguatkan hati, dan meminta dengan sangat, artinya mendisiplin. Ketiga bagian ini ditulis sebagai peran dan fungsi seorang ayah untuk membentuk karakter anak itu.
Alkitab adalah buku yang sempurna di dunia ini karena menuliskan pembagian tugas antara suami dan istri setelah menjadi ayah dan ibu. Pertanyaan selanjutnya, di tangan siapakah pembentukan karakter? Di tangan ibu atau di tangan bapak? Jelas di tangan bapak karena ada kata-kata menasihati dan menguatkan hati di dalam ayat tersebut. Kemudian peran seorang istri atau seorang ibu dalam keluarga itu pun ditulis di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Di mana peran atau fungsi seorang ibu yaitu mengasuh, merawat, mengasihi. Artinya secara global adalah memoles karakter. Bagaimana kita bisa tahu dan peran ini? Paling mudah kita ngecek di dalam anak. Seorang anak itu diajari sopan santun, tata krama, itu belajar dari siapa? Dari ibu. Jadi begitu jelas Alkitab menulis peran seorang ayah, peran seorang ibu di dalam satu keluarga. Dengan tujuan akan melahirkan anak-anak yang perkasa di bumi. Anak-anak yang cemerlang, anak-anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Bagian ini kami ajarkan kepada calon mempelai ketika mereka akan memasuki dalam pernikahan. Ketika seseorang, satu keluarga punya masalah, poin yang pertama, ketika ada masalah, langkah yang berikutnya, mau menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, minta kekuatan koneksi yang kita punya, atau kita datang kepada Tuhan. Di sini kita lihat, ketika punya masalah, dalam pernikahan, perkawinan di Kana ini, ketika dalam pernikahan ini kekurangan anggur, Ibu Yesus tahu alamat yang tepat. Sehingga dia mencari Yesus. Alamat yang tepat itu penting sekali dalam kita menyelesaikan masalah di dalam satu keluarga. Poin yang ketiga, ketika orang yang bertugas pelan-pelan itu diminta untuk mendatangi Yesus dan Yesus katakan saatku belum tiba, artinya ditolak. Tetapi di ayat 5 ada kata-kata tetapi. Ibu Yesus tekankan tetap ikuti apa yang diperintahkan. Ketika seseorang punya masalah, dia datang ke alamat yang tepat, Yesus, betul. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, belum ada jawaban. Kita menantikan, belum ada jawaban. Di sini kita harus belajar yang namanya percaya. Kita belajar yang namanya taat. Kita harus tunggu waktu dan caranya Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi berapa banyak orang ketika masuk di dalam poin ini, mereka mulai undur. Rasanya Tuhan itu jauh. Rasanya Tuhan itu tidak menjawab masalah saya. Tapi di sini kita harus belajar. Tetap setia, tetap percaya. Ketika kita tetap percaya dan setia, poin yang keempat kita akan dapatkan solusi yang terbaik. Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Ketika keluarga mempelai di dalam perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, sesuatu yang utama pada zaman itu. Bagaimana keluarga ini akan menjadi malu? Tapi ada Ibu Yesus yang tahu alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus. Percaya dan bahkan dia tekankan kepada pelan-pelan untuk supaya mengikuti waktunya dan caranya apa yang diminta untuk ikutin. Di poin ini saya mau sampaikan kepada para hadirin. Pentingnya kita tetap setia percaya. Mungkin ada di antara kita yang lagi kehabisan anggur di dalam keluarganya. Rasanya haus. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Kita dulu mungkin ada pasangan kita yang berharap tentang, oh pasanganku ganteng. Oh pasanganku cantik. Oh pasanganku kaya. Oh pasanganku punya koneksi. Tetapi ketika keluarga ini kehabisan anggur, apa yang harus diperbuat? Melalui cerita ini, melalui kisah ini kita diingatkan. Harus kembali kepada alamat yang tepat. Dimenantikan. Di poin ini kadang-kadang kita tidak sabar menunggu. Kita mau pakai caranya. Tuhan harus sekarang, harus dengan cara ini. Ketika kita berpikir demikian, berarti kita memaksakan kekuatan kita.
Padahal satu poin yang mau saya katakan, waktu dan caranya Tuhan. Ketika kita mengikuti waktu dan caranya Tuhan, kita akan mengalami solusi yang terbaik di dalam hidup ini. Manusia hidup tidak ada punya masalah. Manusia hidup tentu ada masalah. Yang penting ketika masalah itu datang, apa yang harus kita buat? Kekuatan kita tidak mampu untuk menyelesaikan, tetapi dengan Tuhan kita mampu menyelesaikannya. Bahkan kita tahu solusi yang terbaik itu ada di dalam Kristus Yesus. Tadi pemuji WL menyanyikan Yesus Kristus Tuhan. Karena mengharapkan, merindukan setiap kita yang hadir, bukan hanya mempelai, setiap keluarga yang hadir, bahwa ketika engkau membutuhkan sesuatu, undang Yesus di dalam perahu kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, untuk boleh mencicipi kembali anggur yang terbaik dari Kristus Yesus. Karena poin yang terakhir di mana dikatakan Tuhan membuat mujizat itu yang pertama. Artinya Tuhan itu peduli terhadap keluarga. Dia tidak ingin keluarga itu hancur porak-poranda dengan masalah.